Kini semua orang sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Hanya ada dua wanita tetangga samping rumah yang berbaik hati ikut membantu membereskan bekas pengajian barusan. Ibu, terima kasih sudah membantu kami hingga beres. Kami berutang budi loh, ujarku. Setelah semuanya selesai. Ranum, jangan seperti itu. Sudah seharusnya kami sesama manusia, apalagi tetangga, saling membantu. Apalagi dalam suasana duka seperti ini. Aku mengangguk seraya kembali berterima kasih. Oh iya Num, tadi kami melihat ada dua mobil polisi yang datang. Terus sekarang kami tidak melihat Sandi dan istrinya. Apa polisi tadi membawa mereka? Aku tidak langsung menjawab, menggaruk tengkuk leher terlebih dahulu yang sebenarnya tidak gatal sama sekali. Saya tidak bisa jawab, Bu. Takut jadi fitnah karena belum ada kabar selanjutnya, ujarku akhirnya. Mereka mengangguk-anggukkan kepala. Untungnya mereka tidak terus bertanya dan memilih pulang setelah tidak mendapatkan jawaban dariku. Aku menutup pintu, menghampiri Mama yang tengah tiduran di lantai beralaskan karpet depan televisi. Sanum, mau bobok di mana? Di sini apa di kamar Sanum? Tanyaku pada putriku. Di sini saja, sama nenek dan bunda. Baiklah kalau begitu. Sekarang waktunya bobok ya. Pakai selimutnya. Aku membuka lipatan selimut lalu memberikan pada Sanum. Tidak berapa lama, Sanum mulai memejamkan mata dan dia pun terlelap dengan tidur berbantalkan lengan Mama. Aku yang hendak mengambil bantal dari kamar Sanum berhenti sejenak saat melihat Sony tengah menunaikan sholat Isya di sana. Pelan aku melangkah hingga akhirnya berhasil mengambil bantal serta guling untuk putriku. Ini mah bantalnya, tangan Mama nanti pegel, ujarku, menyimpan bantal di depan Mama. Namun, aku sedikit kaget saat melihat mata Mama yang memerah. Dia menangis. Kenapa? Oh, cahaya. Mama pasti ingat pada cahaya. Terlihat dari dia yang terus mengusap kepala Sanum lalu menciumnya beberapa kali. Ikhlas ya, Ma, ucapku kemudian. Insya Allah, Num. Cuman gerak-gerik dia masih terekam dalam memori Mama. Aku mengangguk pelan. Bukan Mama yang merasakan itu. Aku pun demikian. Apalagi di sini adalah tempatku dan dia menghabiskan banyak waktu. Num, iya Mah, kataku melihat wajah itu. Mau mengabulkan permohonan Mama tidak? Permohonan apa? Tanyaku dengan kedua alis yang bertemu. Pertahankan pernikahan kamu dan Sony. Mama tidak ingin kehilangan menantu sebaik kamu. Juga tidak ingin kehilangan Sanum seperti Mama kehilanganmu, Cahaya. Jangan jauhkan Mama dari Sanum ya, Num. Mama ini bicara apa? Sanum itu cucu Mama. Tidak mungkin aku akan menjauhkan dia dari Mama. Mama itu terlalu lelah. Istirahatlah, biar Mama tidak berpikir yang macam-macam, ujarku. Seraya menggantikan lengan Mama dengan bantal. Saat aku akan merebahkan tubuh di samping tubuh Sanum, terdengar suara gedoran pintu yang lumayan keras. Aku dan Mama, juga Sony, langsung ke ruang tamu untuk melihat siapa yang datang. Sandi, ucap Mama, ketika pria itu yang ada di balik pintu. Gimana dengan Mawar? Tanya Mama lagi pada putranya itu. Brengsek, dasar wanita setan. Buk, buk. Dua tinju dia daratkan pada tembok ruang tamu. Mama ketakutan. Dia menyingkir ketika Mas Sandi terlihat begitu emosi dengan terus mengumpat menggunakan bahasa kotornya. Ada apa, Mas? Apa yang terjadi? Diam, kau setan, ujar Mas Sandi kepada adiknya itu. Dada ayah dari Sanum itu naik turun. Matanya melotot pada Sony yang tadi bertanya dengan suara yang menurutku masih biasa. Mas, Sanum baru saja tidur. Dia akan bangun jika kamu terus berteriak seperti itu. Aku memberanikan diri untuk bicara.
Biar bagaimanapun, aku tidak mau Sanum melihat sikap buruk ayahnya yang tengah dikuasai amarah. Mas Sandi langsung duduk di sofa dengan kedua tangan yang terkepal kuat. Dadanya kembang kempis, menahan amarah yang tidak terluapkan. Kami yang ada di sini menjadi penonton. Dia yang tengah kalap, tidak berani bertanya lagi. Setelah beberapa pertanyaan yang tadi dilontarkan, dijawabnya dengan kasar. Ternyata Cahaya, ujarnya kemudian, membuat Mama dan Sony saling pandang. Aku yang melaporkan istrimu, Mas. Maaf, aku menunduk dalam. Kenapa tidak kau habisi saja dia? Hah? Kenapa tidak bilang padaku dulu? Jika saja aku tahu dari awal tentang CCTV itu, aku akan membuat dia merasakan apa yang putriku rasakan. Jika kamu menyiksanya, kamu yang akan masuk penjara, Mas. Tidakkah kamu lupa, jika ada satu putri lagi yang membutuhkan sosokmu? Aku kembali berucap. Mas Sandi diam 1000 bahasa. Dia tidak menjawab ucapanku dan hanya mengembuskan nafas panjang seraya beberapa kali beristighfar. Bagaimana tidak marah jika dalam CCTV itu bukan hanya satu kali Mawar berlaku kasar pada Cahaya, lebih dari 2 kali dan dalam waktu yang berbeda. Akhirnya, aku pun menceritakan apa yang aku lihat pada Mama dan Sony. Keduanya begitu kaget, sama sepertiku waktu pertama kali melihatnya. Ternyata aku benar-benar telah salah mengambil langkah, Ma, ujar Mas Sandi setelah emosinya mereda. Sudahlah, Nak, jadikan pelajaran untuk kedepannya. Mama mengusap pundak putranya pertama itu. Aku menyesal, Ma. Aku menyesal. Mas Sandi mendesah panjang, seraya mengadakan wajah ke atas. Aku tidak lagi memperdulikan pria itu yang tengah diliputi sesal dan sedih. Lebih memilih kembali ke ruang tengah untuk menemani Sanum yang sudah terlelap. Sony pun demikian. Dia mengekor di belakangku lalu berhenti setelah Mas Sandi memanggilnya. Sony, apa Mas? Ceraikan Ranum. Apa Mas? Cerai? Ujar Sony. Aku yang sudah hampir masuk ke ruangan di mana putriku berada harus mengurungkan niat setelah mendengar permintaan Mas Sandi. Sony balik badan dan menghampiri kakaknya itu. Iya, kamu masih kecil, tidak akan mampu jadi kepala keluarga dan ayah dari putriku. Ceraikan Ranum, biarkan dia bebas mendapatkan laki-laki dewasa yang akan membahagiakannya. Sony tertawa sumbang mendengar permintaan Sandi. Laki-laki dewasa seperti apa, Mas? Sepertimu yang hobi selingkuh. Tutup mulutmu, Sony. Aku khilaf, bukan hobi. Maaf, Mas, aku tidak bisa. Aku bukan laki-laki pengumbar talak. Talak sini, talak situ, balik sini, minta balik lagi ke situ. Aku akan mempertahankan apa yang sudah menjadi milikku. Apa maksud Sony berkata demikian? Apakah dia menganggap pernikahan kami ini sungguh-sungguh? Sudah, Sandi, Sony, jangan terus berdebat. Mama pusing, lihat kalian seperti ini, tutur Mama menengahi kedua putranya itu. Mas Sandi mengusap wajahnya dengan kasar. Sedangkan Sony, ia berlalu meninggalkan kakak serta ibunya. Dia juga melewatiku tanpa berkata apa-apa. Aku bingung harus berada di mana. Pergi mengikuti Sony atau tetap di sini melihat penyesalan Mas Sandi. Untuk apa aku juga? Aku tetap di sini dengan segala keluh kesah dia yang tengah dirundung penyesalan. Mbak, aku mau bicara serius. Sony tiba-tiba memanggilku yang masih berdiri di tempat. Aku meninggalkan Mama dan Mas Sandi, menghampiri Sony yang duduk lesehan di samping Sanum. Bicara apa? Tanyaku. Ini tentang kita, Mbak. Aku diam. Jangan suruh aku untuk menceraikanmu. Karena itu tidak akan aku lakukan. Son, Mbak, soal umur, aku memang di bawahmu dan Mas Sandi. Soal pengalaman, aku pun tidak ada. Tapi soal tanggung jawab, aku bisa buktikan jika aku mampu menjadi suami dan ayah bagi Sanum.
Omong kosong, Sony. Aku dan Sony menoleh ke arah suara. Mas Sandi berdiri dengan tatapan tajamnya ke arah Sony. Mama ikut datang dan laki-laki menyuruh kedua putranya itu menyudahi perselisihan yang ada. Namun, bukannya mereda, malah semakin memanas. Segera aku mengangkat tubuh Sanum dan membawanya ke kamar, menutup pintu rapat-rapat agar dia tidak mendengar suara-suara kasar yang dilontarkan Sony dan ayahnya. Aku tahu maksud kamu, Mas. Kamu menyuruhku menceraikan Mbak Ranum karena kamu akan mengajaknya rujuk, kan? Kamu berharap bisa kembali padanya. Bukan urusanmu. Anak kecil tahu apa tentang urusan orang dewasa. Yang jelas, kamu tidak pantas untuknya. Kamu tuh sakit, Mas. Istri sedang terkena musibah, kamu sibuk mengincar istri orang. Hentikan, ujarku menghentikan keduanya. Mama memijit kening, tidak mampu lagi melerai dua saudara itu. Dengan berjalan pelan, aku menghampiri Mas Sandi dan Sony yang masih saling menatap penuh kebencian. Di mana otak kalian? Hah? Lupa, kalau tadi kita baru saja kehilangan anggota keluarga. Aku menatap wajah kedua lelaki itu, satu persatu. Sony menundukkan wajah, begitupun Mas Sandi. Dia duduk dengan sebelah tangan mengusap wajah. Mas, anakmu baru saja meninggal. Tanahnya pun masih basah. Bukannya mendoakan dia, kamu malah sibuk memikirkan nasibmu yang tidak bisa hidup tanpa wanita. Apa kamu juga lupa jika di kantor polisi ada istrimu yang mungkin tengah menangis meringkuk di dalam sel tahanan? Dan di sini dengan sangat lantangnya kamu malah mengurusi hidup orang lain. Mikir dong, Mas. Kamu punya perasaan gak sih? Di mana letak rasa ibamu, rasa kasihmu kepada dua wanita yang pergi dalam waktu bersamaan? Tapi beda tempat, ujarku panjang lebar, hingga tak kulihat lagi Mas Sandi mengangkat wajah. Dia tertunduk, Mas Sandi menjambak rambutnya sendiri, hingga kulit wajah dan telinganya terlihat memerah. Sony pun demikian. Dia tidak mengeluarkan kata lagi dan memilih duduk di samping Mama yang duduk lemas bersandar pada sofa. Mas Sandi bangkit. Dia berjalan menghampiri tangga, lalu naik ke lantai 2, tempat di mana dia biasanya merenung ketika tengah dihadapkan pada masalah pelik. Ruang kerja adalah tujuannya. Dia bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, sampai dirasa hati dan pikirannya mulai membaik. Aku pergi ke dapur, mengambil air putih untuk diberikan pada Mama. Minum dulu, Ma, kataku, mendekatkan gelas pada bibirnya. Makasih, Ranum. Aku mengangguk kecil, kemudian menyimpan gelas di atas meja. Mama istirahat di kamar saja, Ki. Apa mau Ranum buatkan minuman hangat atau makanan? Tawarku kepada mertuaku itu. Mama menggelengkan kepala. Tidak usah, Num. Sebaiknya kamu istirahat juga. Dari tadi kamu sibuk terus mengurus ini itu. Sekarang pun sudah malam. Tidurlah, Nak. Kamu harus sehat. Jangan abaikan kesehatanmu. Mama malah menasihatiku. Aku tidak menuruti perintah Mama. Tetap diam di sini bersama Mama yang tengah dipijit oleh Sony. Lagi-lagi aku dihadapkan pada masalah yang rumit. Berada dalam persimpangan antara mengakhiri dan menerima pernikahan aku dengan Sony. Jika harus jujur, tidak ada sama sekali rasa cinta dan suka yang tumbuh pada pria itu. Bagiku, dia tetap seorang adik yang nakal dan petakilan. Namun, jika aku berpisah dari dia, itu akan membuka kesempatan Mas Sandi untuk mengejar dan meminta rujuk padaku. Bukannya terlalu percaya diri, tapi memang itulah yang aku lihat dari dia. Sesudah Mawar di penjara, dia tidak punya wanita lain yang bisa menemani hari-harinya. Dan Sanum akan menjadi alasan Mas Sandi meminta kembali padaku. Oh Tuhan, aku ingin keluar dari lingkar keluarga ini, tapi malah semakin terikat. Cahaya sudah tidak ada. Aku tidak punya alasan untuk tetap bersama mereka.
tapi malah semakin dekat dengan statusku yang kembali menjadi istri dari salah satu anak Mama, Utami. "Mbak, tidur," Sony berucap pelan. Kulihat Mama sudah memejamkan mata dengan kepala bersandar pada sandaran sofa. Aku menarik napas panjang, kemudian mengangguk. Bangkit dari dudukku, mengambil bantal yang tadi aku bawa untuk dibawa lagi ke kamar Sanum. "Mbak," panggil Sony lagi. "Apa?" "Mimpikan aku ya," ujarnya, seraya memamerkan senyum di wajah yang penuh dengan lebam. Kasihan sekali dia, wajahnya jadi hancur karena terus dipukul. Anehnya, tidak terlihat ada beban darinya, seperti yang sudah biasa dengan pukulan dan hantaman di tubuh itu. Aku tidak menjawab ucapan Sony, lebih memilih langsung pergi meninggalkan dia dan Mama. Tubuhku memang lelah sekali, belum ada istirahat sedikit pun dari pagi hingga malam ini. Aku melenguh, seraya meregangkan otot-otot tubuh, lalu berbaring di samping Sanum yang sudah tidur sejak tadi. Sepertinya dia pun sama lelahnya. Keributan yang dibuat ayahnya tidak sama sekali mengganggu tidurnya. Sudah setengah jam aku berada di kamar ini, tapi nyatanya mataku tak bisa terpejam. Banyak sekali bayangan permasalahan hidup yang berkeliaran membuatku sulit untuk pergi ke alam mimpi. Aku bangun, turun dari ranjang setelah melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Perlahan ku buka pintu kamar dan keluar dari sana. Di ruang tengah, Mama tengah tidur ditemani Sony. Aku menoleh ke sebelah kiri, di mana ada satu kamar yang tidak lain milik Cahaya. Aku mendorong pintu kamar yang tidak tertutup rapat, dan aku bergeming di ambang pintu. Ketika melihat Mas Sandi tidur meringkuk, seraya memeluk guling yang biasa dipakai Cahaya. Ada apa dengan dia? Rindukah dia pada putrinya itu? Aku yang tadi berniat untuk masuk, menarik diri dan memilih pergi ke dapur. Di ruang makan, aku duduk merenung, membayangkan Cahaya yang menangis, merengek, meminta makan pada ibunya. Rekaman itu kembali hadir hingga tak terasa mataku kembali berair. Segera aku menghapusnya, menarik napas sangat dalam untuk meredakan gejolak di dalam dada. Rasa lapar mendorongku untuk membuka kulkas mencari makanan yang bisa dimasak. Namun tidak ada, hanya ada satu minuman kaleng serta buah apel yang hampir membusuk. Ya Allah, ini kulkas tidak pernah diisi makanan, ujarku menggelengkan kepala. Tanganku membuka bufet atas di mana aku menyimpan minyak goreng. Ada satu mie instan di sana. Aku pun mengambilnya, merebus mie untuk mengganjal perut yang lapar ini. Setelah selesai, aku membawanya ke meja makan untuk menikmati makanan instan itu. Wah, enak tuh Mbak. Baru juga satu suapan mie masuk ke dalam mulut. Suara dari belakang menghentikan tanganku. Sony, dia berjalan mendekat seraya mengusap-ngusap perutnya. Kemudian duduk di kursi sampingku dengan terus melihatku yang kembali menikmati mie instan. Ada lagi, ujar Sony membuatku melirik. Aku menggelengkan kepala. Ini yang terakhir, jawabku singkat. Sony bangkit dari duduknya. Dia membuka kulkas, membuka tutup bufet, mencari sekiranya ada makanan yang bisa dinikmati. Sayangnya tidak ada. Hanya ada satu mie instan dan itu pun sudah tinggal setengah di mangkukku. Astaga, ini rumah apa gua? Biasanya di dapur tidak pernah kosong. Sekarang jangankan makanan, nasi pun gak ada. Tutur Sony berisik membuka setiap tutup barang yang ada di dapur. Aku memperhatikan dia yang kini tangannya mengambil beras, mencucinya, lalu menanaknya. Setelah itu dia kembali duduk di sampingku menunggu nasi yang dia masak. Kamu mau makan nasi pakai apa? Tidak ada lauk di sini. Yang ada cuma sisa pengajian tadi, kue basah dan teman-temannya, kataku
menunjuk 3 kotak kue yang ada di atas meja. Biarlah aku makan nasi doang, Mbak. Aku tidak terlalu suka makan yang manis malam-malam. Lagian pasti sudah basi itu makanan. Aku mengedikkan bau. Saat akan kembali melanjutkan makan mie, tatapan Sony pada mangkuk membuatku tidak tega untuk menghabiskannya seorang diri. Terpaksa aku menggeser mangkuk mie, menawarkan dia untuk ikut makan. "Boleh, Mbak?" tanyanya dengan mata lekat ke arahku. Aku mengangguk. Alhamdulillah, rezeki suami soleh. Aku menarik kembali mangkuk, membuat tangan Sony yang hendak mengambil sendok menggantung di udara. "Kenapa, Mbak?" tanyanya kemudian. "Jangan panggil dirimu suami, tidak enak didengar. Kan emang suami kamu." Aku memutar bola mata malas seraya menguasai mangkuk berisikan mie instan yang tinggal setengah. "Aku tidak akan kasih mie ini kalau kamu masih memanggil dirimu suami. Ingat ya, Son, pernikahan itu terjadi karena ada kesalahan. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik peristiwa itu dan akan meminta dia untuk klarifikasi di depan semua orang yang ada di pasar. Enak saja, nama baikku tercoreng gara-gara orang yang tidak bertanggung jawab." "Terserah kamu, Mbak. Aku ikut saja. Sekarang berikan mie instannya. Adikmu ini lapar." Aku mengulum senyum saat dia menyebut dirinya adik. Kemudian menggeser mangkuk, membagi makanan itu dengan Sony. Kami sama-sama makan dari mangkuk yang sama dengan sendok dan garpu yang sama di tempat yang sama pula. Seketika Sony berhenti menyuapkan mie saat bayangan seseorang terlihat oleh mataku. "Kenapa liatinya gitu, Mas? Cemburu ya?" Aku menoleh ke belakang yang ternyata ada Mas Sandi berdiri dengan wajah masamnya. Bersambung.